Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim pagi hari ini kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan bumi yang diberkahi Allah, yaitu bumi Palestina. Jamaah rahimakumullah, hadis kita pada pagi hari ini adalah hadis yang ke-11. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wardah, qala, beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lamma kadzabatni Quraisyun qumtu fil hijri fajallallahu liya baital maqdisi fatafiqtu ukhbiruhum. Jamaah rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika Quraisy menganggap aku berbohong, menganggap aku berdusta, ketika aku menceritakan bahwa Allah telah memperjalankan aku dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, ke Al-Masjidil Aqsa, dalam waktu yang sangat singkat, hanya sebagian kecil dari malam hari. Ketika aku ceritakan itu kepada Quraisy, maka Quraisy kemudian mendustakanku, menganggap aku pembohong. Dan jamaah rahimakumullah, seperti yang kita tahu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan ujian keimanan bagi umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan tes kualitas keimanan orang-orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah rahimakumullah, terbukti bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka banyak di antara orang-orang yang sudah mengucapkan dua syahadat memutuskan untuk kembali murtad, meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena menurut logika mereka Rasulullah sudah kehilangan akal. Apa yang disampaikan Rasulullah adalah suatu hal yang mustahil. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah suatu hal yang di luar nalar pada waktu itu. Sehingga mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW tidak rasional, irasional, dan bahkan
sudah masuk pada tahapan kehilangan akal pikirannya, sudah tidak waras lagi, sehingga mereka kemudian memutuskan untuk murtad dan keluar dari agama Islam, untuk murtad dan tidak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau seandainya kita hidup di masa itu, kalau seandainya kita termasuk orang-orang yang mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa Isra dan Mi'rajnya beliau dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa dengan begitu cepat, dan dari Al-Masjidil Aqsa naik ke langit yang ketujuh, menembus langit yang tujuh sampai dengan Sidratul Muntaha. Maka dengan kualitas keimanan kita, di mana kita akan berpijak dan di mana kita akan berpihak? Apakah kita akan mengikuti langkah Abu Bakar Siddiq atau justru berada bersama-sama orang yang menganggap Rasulullah irrasional? Jamaah rahimakumullah, ujian-ujian keimanan seperti inilah yang seharusnya membuat kita lebih bersemangat lagi untuk terus meningkatkan kualitas iman kita sampai iman kita itu menumbuhkan rasa cinta. Karena kalau bukan rasa cinta, seperti yang ditunjukkan oleh Abu Bakar Siddiq yang begitu mencintai Rasulullah, kalau bukan karena cinta, pastilah ukurannya semua rasional. Dan rasional orang itu berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Tingkatannya berbeda-beda, daya jangkaunya berbeda-beda. Sehingga jamaah rahimakumullah, orang yang sudah masuk Islam tetapi belum ada cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memutuskan untuk murtad dan keluar dari agama Islam. Sedangkan Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat lain bukan hanya beriman, tetapi juga imannya sudah sedemikian kuat sehingga menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dikatakan Nabi, meskipun otak mereka tidak menerima, tetapi cinta mereka yang membuka mata hati dan nurani, kemudian pikiran mereka untuk menerima apapun yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena itu jamaah rahimakumullah, keimanan kita ini jangan dibiarkan tidak terbentuk, jangan dibiarkan tidak terbina. Tetapi sebaliknya, keimanan kita ini setiap hari harus diperkokoh, harus diperkuat, harus ditingkatkan kualitasnya. Karena tes dan ujian keimanan akan terus Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jamaah rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan sewaktu beliau menyampaikan kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya, maka kaum kafir Quraisy menganggapnya berdusta. Bahkan kaum kafir Quraisy bergembira karena mereka memiliki mesiu baru untuk membombardir bangunan dakwah yang sedang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama tahu, jamaah rahimakumullah, bahwa peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi setelah dua orang terdekat baginda Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha wa ardaha, dan juga paman beliau Abu Talib yang selalu melindungi beliau. Jamaah rahimakumullah, meninggal dunia. Sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah bersedih karena istrinya meninggal dunia. Rasulullah bersedih karena pamannya meninggal dunia.
Hilang sudah orang-orang yang menjadi tameng bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis sudah orang-orang yang demikian setianya membela perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu jamaah rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah berjumpa dengan seluruh nabi dan rasul. Bahkan kemudian Nabi didaulat menjadi imam seluruh nabi dan rasul. Pastilah akan memberikan kekuatan yang luar biasa dan hiburan yang luar biasa bagi kesedihan yang dialami baginda Nabi Muhammad SAW. Perjumpaan beliau dengan malaikat Malik umpamanya, dengan malaikat penjaga pintu neraka, yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, tentunya semakin meyakinkan Rasulullah bahwa dakwahnya tidak sendiri, bahwa dakwahnya ini adalah dakwah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian perjumpaan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha merupakan hiburan yang terbaik, yang mengokohkan dan menguatkan tekad Rasulullah untuk melanjutkan dakwah Islam, yang semakin memperkuat tekad Rasulullah untuk melanjutkan dakwah Islam. Dan jamaah rahimakumullah, para nabi dan rasul memiliki sifat amanah, selalu melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini jangan pernah kita lupakan bahwa terjadi di bumi Palestina. Lamma kadzabatni Quraisyun qumtu fil hijri. Ketika Quraisy mendustakan apa yang aku sampaikan, dan wa talabu minni alamati Baitul Maqdis, dan mereka meminta kepadaku tanda-tanda ciri-ciri Baitul Maqdis. Qumtu fil hijri. Jamaah rahimakumullah, aku kemudian berdiri di Hijr Ismail, satu bentuk bangunan yang terdapat persis berdampingan dengan Ka'bah yang berbentuk setengah lingkaran. Dan itu merupakan bagian dari Ka'bah. Pada waktu itu terjadi kerusakan di Ka'bah, maka kemudian suku Jurhum merenovasi ulang Ka'bah. Namun karena kehabisan biaya, maka mereka merenovasinya seperti Ka'bah kita pada hari ini. Padahal aslinya batas fondasi Ka'bah itu adalah ujung Hijr Ismail. Sehingga sebetulnya Ka'bah itu lebih besar, lebih panjang dari yang sekarang kita lihat. Nah, kemudian sebagai tanda maka dibuatlah setengah lingkaran. Dan karena itu jamaah rahimakumullah, ini menjawab pertanyaan mengapa kita tidak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail pada saat kita tawaf. Karena ketika kita masuk ke Hijr Ismail pada saat kita tawaf, kita tidak mengelilingi Ka'bah, tetapi kita masuk ke dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail itu ada fondasi pertama Ka'bah. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa sholat di dalam Hijr Ismail itu begitu memiliki keutamaan. Karena jamaah rahimakumullah, ketika kita sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan kita sholat di dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Rasulullah berdiri di Hijr Ismail. Orang Quraisy mengatakan, mana Muhammad? Coba jelaskan kepada kami tanda-tanda, ciri-ciri, gambaran Baitul Maqdis yang kamu katakan kamu melihatnya malam tadi. Mereka bertanya seperti itu sambil mengejek. Mereka merasa mereka punya mesiu untuk membombardir bangunan dakwah Islam yang sedang dibangun oleh Rasulullah SAW, dan mereka mengira bahwa inilah akhir dari dakwah Rasulullah. Fajallallahu liya Baitul Maqdis.
Maka jamaah rahimakumullah, baginda Nabi kemudian menceritakan, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadaku Baitul Maqdis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah tampakkan Baitul Maqdis di depan mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah bisa melihat dengan jelas Baitul Maqdis, detail-detailnya. Yang pada waktu beliau ke sana semalam tadi dengan menggunakan burak didampingi oleh Jibril alaihissalam. Barangkali banyak detail Baitul Maqdis yang beliau tidak perhatikan sehingga luput dari perhatian beliau. Nah, inilah kemudian yang membuat beliau menjadi terpojok, sempat terpojok. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, suasana dan situasi berubah ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan Baitul Maqdis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafiqtu ukhbiruhum. Maka kemudian aku pun mulai memberitahu mereka. Mulai memberitahu mereka bagaimana detail-detail dari Baitul Maqdis. Bagaimana bentuk-bentuknya, bagaimana warnanya, dan berbagai detail-detail lainnya yang Rasulullah jelaskan kepada Quraisy. Dan jamaah rahimakumullah, ini merupakan satu hal yang kemudian membungkam orang-orang Quraisy. Karena ternyata jamaah rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh baginda Nabi persis seperti apa yang pernah dilihat oleh orang-orang yang pernah mengunjungi Al-Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Wa ana anzuru ilaihi. Aku menjelaskan bagaimana ciri-ciri Baitul Maqdis sambil aku melihat Baitul Maqdis di depan mataku. Jamaah rahimakumullah. Inilah ta'lim kita untuk kesempatan pagi hari ini mengenai 40 hadis yang berkaitan dengan Palestina. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, simpati kita kepada Palestina, perhatian kita kepada Palestina, keberpihakan kita kepada perjuangan kemerdekaan Palestina, kemudian dukungan dan pembelaan kita dengan berbagai cara terhadap saudara-saudara kita seiman di Palestina, mudah-mudahan akan membuka pintu keberkahan hidup kita, akan menguatkan keimanan kita, sehingga kita bisa berhasil lolos dari tes-tes keimanan yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah mencatat nama-nama kita dalam daftar nama-nama orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat nama-nama kita dalam daftar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan meraih syafaat beliau dan kelak Allah masukkan ke dalam surganya, berkumpul di dalam surga bersama saudara-saudaranya seiman yang saleh, dan juga berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, jangan pernah ragu bahwa kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita seiman di seluruh penjuru dunia ini akan membawa kebahagiaan hidup kita, keberkahan hidup kita di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammiril yahud was sahayina a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum
وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا الله يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم وبارك جهادهم يا الله يا رب العالمين. اللهم داوي جريحهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم واقبل شهداءهم يا الله يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم اهزمهم يا الله، اهزمهم يا رحمن، وانصر المجاهدين على اليهود والصهاينة بقوتك ورحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أدناس اليهود والصهاينة. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه محررا يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.